4621. Setelah seharian berdiskusi, tanpa hasil, semua orang bubar. Setelah istirahat semalam, keesokan harinya dilanjutkan. Yang Kai mundur selangkah dan menjanjikan setiap keluarga 4 orang setiap 100 tahun. Namun, kerumunan itu masih tidak puas dan terus maju. Medan perang yang intens tidak dipenuhi asap dan api, dan banyak Master Orde ke-7 seperti orang-orang di pasar, menawar setiap sen. Tiba-tiba, kebisingan di aula mereda dan semua orang terdiam. Yang Kai tiba-tiba melihat ke langit, matanya sedikit menyipit. Setelah menunggu selama berhari-hari, akhirnya tiba saatnya. Sebelum orang itu tiba, 2 aura tajam telah muncul dari jauh, menyebabkan seluruh Star Boundary berdengung. Kedua aura ini awalnya menunjukkan kekuatan mereka, tetapi mereka segera menjadi terpana. Karena mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada lebih dari 30 orang di Star Boundary kecil yang status dan kekuatannya tidak kalah dengan Open Heaven tingkat tinggi mereka. Menyadari hal ini, mereka berdua terkejut dan bingung. Su Linggong dengan lembut berkata, "Karena kamu sudah datang, turunlah dan mengobrol." Suaranya tidak keras, tapi cukup keras untuk didengar keduanya. Pintu aula yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan 2 sosok turun dari langit. Salah satunya memiliki demonic ki yang melonjak dari tubuhnya sementara yang lain memiliki ekspresi yang bermartabat. Melihat ke arah aula utama, mereka berdua bingung, tidak dapat memahami mengapa begitu banyak Master Open Heaven tingkat tinggi berkumpul di sini. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menyergap mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka juga merasa bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Di samping Su Linggong, Yang Kai memandang kedua tamu tak diundang ini dengan ekspresi tenang. Dia mengenali keduanya, salah satunya adalah Zuo Bukun dari Myriad Demons Heaven, dan yang lainnya adalah Yu Huan dari Suanyuan Cave Heaven. Di akhir konferensi pertukaran Dao, keduanya hadir. Sebagai utusan asing sekte masing-masing, mereka memegang otoritas besar dan mampu menangani semua urusan eksternal, jadi tentu saja, mereka muncul di depan umum. Banyak tetua Open Heaven tingkat tinggi yang hadir semuanya adalah tetua sekte dalam dari sekte masing-masing dan banyak dari mereka memiliki status utusan asing. Tamu dari jauh, silakan duduk. Yang Kai mengulurkan tangannya, tidak berdiri. Zuo Bukun dan Yu Huan saling berpandangan dan mengerutkan kening. Secara alami, mereka datang ke sini karena kematian murid inti mereka. Murid inti yang telah mencapai Orde ke-6 secara langsung adalah bakat yang harus dipupuk oleh setiap sekte dengan usaha keras, landasan masa depan sekte. Kematian Zhao Xing dan pengkhianatan Zuo Quanhui terhadap Tousan Grand Paradise tidak hanya karena hubungan mereka sebagai master dan murid, tetapi juga karena Tousan Grand Paradise. Manakah dari identitas Pei Wenxuan dan Yin Xin Zhao yang lebih buruk dari Zhao Xing? Mereka berdua talenta terpilih dari sekte masing-masing dan memiliki kesempatan untuk menjadi Orde ke-8 di masa depan. Jika di masa lalu, siapa yang berani memprovokasi karakter seperti itu ketika mereka melakukan perjalanan ke 3000 dunia? Tapi kali ini, keduanya jatuh. Myriad Demons Heaven sangat marah, Suanyuan Cave Heaven juga marah. Zuo Bukun dan Yu Huan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Pertama, mereka pergi ke Voidland dan secara agresif mencari Yang Kai untuk membalaskan dendam murid-murid mereka. Kekuatan bisi memang hebat, tapi keberaniannya kecil. Dia menahan serangan keduanya untuk waktu yang lama sebelum akhirnya meyakinkan mereka bahwa Yang Kai tidak ada di Voidland. Mereka berdua kemudian menggunakan teknik rahasia untuk mengikuti pokok anggur untuk menemukan melon dan melacaknya kembali ke Star Boundary. Tanpa diduga, sebelum mereka bahkan bisa meluncurkan serangan, mereka disambut oleh pemandangan yang begitu megah. Begitu kata-kata Yang Kai jatuh, mereka berdua menembakkan belati ke arahnya, tekanan dari Master tahap Open Heaven Orde ke-7 menghancurkannya. Yang Kai duduk diam. Su Linggong dan Yu Changdao, yang selama ini diam, keduanya mendongak. Tabrakan tanpa suara terdengar dan aura di aula meledak, diikuti oleh beberapa erangan teredam. Semua penonton melihat ke arah Yu Changdao dengan heran. Yang Kai telah diserang, jadi masuk akal bagi Su Linggong untuk membelanya. Bagaimanapun, Yang Kai adalah menantu Yin Yang Heaven, jadi bagaimana mungkin Su Linggong tidak melindunginya? Tindakan tiba-tiba Yu Changdao cukup membingungkan. Orang-orang dari surga yang bebas dan tidak terkekang selalu murni dan berpikiran sederhana, dan di antara 108 kekuatan teratas, mereka memiliki gesekan paling sedikit dengan keluarga lain. Sangat sulit untuk mengatakan manfaat apa yang diberikan Yang Kai kepada Yu Changdao untuk bisa mendapatkan bantuannya. Apakah kalian berdua makan petasan? Kenapa kamu sangat marah? Su Linggong memandang Zuo Bukun dan Yu Huan sambil tersenyum. Zuo Bukun dengan dingin mendengus saat demonic ki-nya melonjak, kamu menanyakan yang sudah jelas. Petik 2.
Cukup omong kosong, jika kamu ingin bertarung, tuan tua ini akan menemanimu. Jika Anda tidak ingin bertarung, maka duduk saja dengan patuh. Penindasan senior seperti apa terhadap junior? Su Linggong melengkungkan bibirnya. Kemarahan Zuo Bukun tidak mereda, tapi Yu Huan tiba-tiba tertawa, "Saudara Zuo, karena kita sudah datang, biarlah." Petik 2. Dengan Su Linggong di sini, mereka berdua mungkin tidak akan bisa membunuh Yang Kai dalam waktu singkat. Daripada mempersulitnya, lebih baik menunggu kesempatan. Apa yang membuat Yu Huan semakin khawatir adalah mengapa begitu banyak Master Open Heaven tingkat tinggi berkumpul di sini. Dia dan Zuo Bukun belum menerima kabar apapun. Sebelum dia duduk, dia tidak bisa tidak memikirkan pohon raksasa yang dia lihat di kehampaan. Itu seperti pohon dunia yang tercatat dalam buku-buku kuno. Baru saja, dia hanya melihat sekilas dan tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat, jadi dia tidak terlalu yakin. Sekarang dia telah melihat begitu banyak Open Heaven tingkat tinggi, kecurigaannya telah dikonfirmasi. Orang harus tahu bahwa tanpa manfaat besar, bagaimana bisa begitu banyak tokoh tinggi dan perkasa dikumpulkan di sini. Setelah gangguan singkat mereda, Zuo Bukun dan Yu Huan keduanya duduk. Karena ada ruang di meja bundar, tidak perlu membuat pengaturan apapun. Keributan berlanjut, mata Zuo Bukun dan Yu Huan perlahan dipenuhi dengan keterkejutan. Ketika mereka pertama kali tiba di sini, mereka benar-benar tidak tahu mengapa begitu banyak dari mereka berkumpul di sini, tetapi setelah mendengarkan dengan tenang beberapa saat, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa mereka ada di sini untuk berbagi sepotong besar daging berlemak. Pohon raksasa yang menjulang tinggi yang baru saja mereka lihat memang adalah pohon dunia. Karena pohon dunia, semesta kecil yang disebut Star Boundary ini sebenarnya dipenuhi dengan bakat dan individu berbakat yang tak terhitung jumlahnya. Dan pemilik potongan daging yang gemuk ini sebenarnya adalah Yang Kai yang ingin mereka bunuh. Hati mereka berdua tenggelam. Jika itu masalahnya, bagaimana Yang Kai bisa terbunuh? Seperti kata pepatah, mulut seseorang pendek sementara tangan seseorang lemah. Setelah kesepakatan tercapai, orang-orang yang hadir ini pasti tidak akan duduk dan menonton mereka bertindak. Memikirkan sampai titik ini, Zuo Bukun mencibir dan menyela suara semua orang. Sekelompok Master Open Heaven tingkat tinggi sedang dikendalikan oleh anak nakal, tidakkah kamu merasa malu? Petik 2. Su Linggong menatapnya sambil tersenyum, bagaimana pendapatmu? Zuo Bukun tidak menyembunyikan niat membunuhnya, jika dia mati, tidak ada yang bisa mengendalikanmu. Belum lagi, kualifikasi apa yang harus dinegosiasikan oleh Open Heaven tingkat menengah dengan kami? Petik 2. Yang Kai berkata dengan ringan, jika Open Heaven tingkat menengah ini dapat membunuh Zuo Kuanhui, aku dapat membunuhmu. Petik 2. Wajah Zuo Bukun tenggelam, kamu juga membunuh Pei Wen Xuan. Yang Kai mengetuk meja dan berkata, Penatua Zuo, Anda dapat makan apapun yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Apakah Anda melihat saya membunuh Pei Wen Xuan? Zuo Kuanhui telah mati di tangannya, jadi dia bisa secara terbuka mengakuinya. Bagaimanapun, Zuo Kuanhui adalah pengkhianat dari Tousan Grand Paradise, dan Tousan Grand Paradise tidak dalam posisi untuk membalas dendam padanya. Sebaliknya, mereka harus berterima kasih padanya karena telah membersihkan mereka. Dia tidak akan pernah mengakui kematian Pei Wen Xuan dan Yin Xin Zhao, jika tidak, dia hanya akan menempatkan Void Land di atas api. Terlebih lagi, keduanya tidak mati di tangannya, jadi wajah Yang Kai bahkan tidak berkedut ketika dia mengatakan ini. Berhenti sejenak, Yang Kai melanjutkan, dalam hal kualifikasi, saya adalah Kaisar Agung dunia ini, dan dunia ini adalah wilayah saya. Apakah kualifikasi ini cukup? Kotoran anjing macam apa itu Kaisar Agung? Zuo Bukun berkata dengan nada menghina. Yang Kai mengulurkan tangannya, karena Penatua Zuo sangat berprasangka buruk padaku, silakan pergi. Star Boundary-ku tidak menyambutmu. Secara alami, Zuo Bukun tidak akan pergi begitu saja. Jika dia benar-benar pergi, dia akan bodoh. Setelah mendengus dingin, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, kulitnya setebal tembok kota. Su Linggong melompat keluar untuk menengahi situasi, baiklah, berhenti bicara, kita masih mendiskusikan sesuatu, jangan berisik. Beralih ke Yang Kai, dia menegur, nak, Penatua Zuo sudah sangat tua, mengapa kamu begitu marah padanya? Petik 2. Penatua Su benar, kata Yang Kai dengan sopan. Zuo Bukun memejamkan matanya dan pura-pura tidak mendengar ejekan Su Linggong. Keluar dari akal pikiran, suara Yang Kai terdengar, setiap 100 tahun, akan ada 5 murid untuk setiap keluarga. Ini adalah batas saya. Jika semua orang setuju, maka kita dapat melanjutkan diskusi kita. Jika tidak, maka tidak perlu dilanjutkan. Aula menjadi sunyi.
Meskipun 5 orang menggandakan kesenjangan untuk 10 orang Yin Yang Heaven, ini memang batas Yang Kai. Dia tidak tahu berapa banyak jenius yang akan muncul di Star Boundary setelah beberapa generasi, tetapi hukum surgawi memiliki semangatnya sendiri, jadi tidak mungkin terlalu banyak talenta top yang akan muncul. Setelah 108 pasukan dibagi beberapa ratus, tidak banyak yang tersisa untuk Voidland. Setelah membiarkan semua orang mencerna informasi ini sejenak, Yang Kai melanjutkan, tentu saja, sebagai kompensasi, saya bersedia mengizinkan semua orang untuk mendirikan cabang balai pelatihan masing-masing di Star Boundary saya. Setiap cabang adalah batas 500 km, dan dengan pengecualian radius 10 juta kilometer pohon dunia dan kediaman sekte Star Boundary yang ada, sisanya terserah Anda. Junior tidak akan ikut campur. Ini adalah nada yang telah ditetapkan Su Linggong dengannya sebelumnya, dan sekarang setelah dibuang, itu tidak diragukan lagi sangat menarik. Dengan aula pelatihan cabang mereka sendiri, itu berarti mereka dapat menemukan orang-orang dari luar untuk berkultivasi di Star Boundary. Jika mereka memulai sebagai bayi atau anak yang belum lahir, mereka mungkin bisa mendapatkan bakat yang mereka inginkan, dan mereka tidak akan dibatasi oleh angka. Awalnya, semua orang agak tidak puas dengan 5 orang per 100 tahun dan telah siap untuk tawar-menawar dengan Yang Kai untuk melihat apakah bocah kecil ini mau berkompromi. Tapi sekarang, mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka semua berubah. Luo Xiu mengatakan sesuatu yang adil, itu tidak buruk. Sebagian besar dari mereka mengangguk sedikit, sementara sisanya diam-diam setuju. Melihat ini, Yang Kai berkata tanpa ragu, kalau begitu sudah beres. Selain surga Yin Yang, setiap keluarga dapat mengambil 5 murid dari Star Boundary saya setiap 100 tahun, dan Anda masing-masing dapat memilih batas 500 km untuk cabang balai pelatihan Anda. Bagus. Sun Ping dengan satu tangan mengangguk. Zuo Bukun dan Yu Huan saling berpandangan dan keduanya sedikit mengernyit. Yang Kai tidak mengecualikan Myriad Demons Heaven dan Suanyuan Cave Heaven, tetapi memasukkan mereka. Ini adalah baik dalam harapan mereka dan di luar harapan mereka. 4622. Apa yang diharapkan adalah, jika Yang Kai benar-benar mengecualikan 2 gua surga, itu akan menjadi situasi hidup atau mati di masa depan. Sekarang mereka dimasukkan, bukan tidak mungkin sebagai sarana untuk mengkompensasi mereka. Pei Wengsuan dan Yin Xinzhao sudah mati, tetapi jika 2 surga gua dapat menemukan bibit yang baik di Star Boundary, setelah ratusan atau ribuan tahun, mungkin ada beberapa murid inti lagi yang dapat langsung maju ke Orde ke-6. Tanpa diduga, Yang Kai sebenarnya sangat lugas, tidak menunjukkan niat untuk mempersulit mereka. Setelah menegosiasikan jumlah orang, segalanya menjadi sederhana. Seperti biasa, Yang Kai mengusulkan kondisi Star Boundary. Setiap murid yang dipilih akan membutuhkan sumber daya kelas 6 atau bahan yang setara sebagai kompensasi. Permintaan ini tidak terlalu berlebihan, jadi semua orang menerimanya tanpa ada niat untuk tawar-menawar. Setelah itu, mereka berbicara tentang pohon dunia dan buah dunia, tetapi Yang Kai tidak memberikan detail apapun. Dia hanya mengatakan bahwa jika pohon dunia benar-benar mekar dan menghasilkan buah suatu hari nanti, tidak akan terlambat bagi semua orang untuk duduk dan mendiskusikannya. Semua orang mungkin merasa tidak pantas membicarakan hal sepele seperti itu, jadi mereka langsung setuju. Mereka tidak perlu menandatangani kontrak apapun. 30 atau lebih Master Open Heaven tingkat tinggi mewakili wajah sekte masing-masing, jadi kata-kata mereka adalah jaminan terbesar. Negosiasi yang sulit berlangsung selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya masalah itu mereda. Adapun kapan dan di mana berbagai kekuatan besar akan merekrut murid, terserah mereka untuk memutuskan. Pada saat itu, yang perlu mereka lakukan hanyalah menyapa High Heaven Palace of the Star Boundary dan membuat laporan. Pada akhirnya, Yang Kai berkata, diskusi ini hanya terbatas pada Star Boundary. Dengan pengecualian Star Boundary, semua di domain besar di sini, milik High Heaven Palace saya. Orang luar tidak bisa mengingininya. Tentu saja, semua orang mengangguk. Su Linggong diam-diam memutar matanya. Yang Kai hanya menggertak mereka karena mereka tidak tahu tentang domain besar baru yang terhubung ke gerbang domain 500.000 km jauhnya dari Star Boundary. Jika mereka tahu tentang ini, bagaimana mereka bisa begitu setuju? Meskipun banyak orang melihat gerbang domain, mereka tidak terlalu memperhatikannya, hanya berpikir bahwa itu mengarah ke domain besar tertentu yang diketahui. Namun, hal semacam ini ditakdirkan untuk tidak disembunyikan lama. Setelah Master Open Heaven tingkat tinggi ini dibebaskan, mereka secara alami akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Namun, dengan penilaian terakhir Yang Kai hari ini, selain manfaat yang mereka terima dari Star Boundary, akan sulit bagi mereka untuk bersaing dengannya.
Meskipun sumber daya dari domain besar yang baru lahir berlimpah, fondasi dari berbagai paradise dan cave heaven kaya, jadi mereka mungkin tidak mau melibatkan diri dengan Yang Kai karena masalah ini. Jika mereka menyinggung Yang Kai karena ini, keuntungannya tidak akan menggantikan kerugiannya. Setelah diskusi, semua orang segera bubar, bahkan Zhou Bukun dan Yu Huan telah menghilang. Begitu mereka tiba, mereka diundang ke aula utama. Karena mereka tidak tahu banyak tentang situasi di Star Boundary, mereka secara alami harus menyelidikinya secara pribadi. Sebagian besar orang yang tersisa telah memilih untuk membangun cabang dan situs mereka sendiri, jadi tidak perlu terburu-buru untuk memilih murid. Seperti yang dikatakan Su Linggong sebelumnya, pohon dunia baru saja mulai menunjukkan kekuatan ilahi, tetapi efek sebenarnya hanya akan terlihat setelah beberapa generasi, seperti Yu Changdao, yang telah menemukan tubuh dao bawaan yang cocok untuk warisannya. Tentu saja, jika mereka benar-benar bertemu dengan murid yang sangat berbakat dan luar biasa, mereka tidak akan keberatan menerimanya. Bagaimanapun, mereka dapat merekrut 5 orang setiap 100 tahun, dan Star Boundary, tempat lahir para kultivator Open Heaven Stage, ditakdirkan untuk mengirim aliran bakat yang stabil ke 3.000 dunia. Berita tentang tempat ini akan segera menyebar ke seluruh 3.000 dunia, dan pada saat itu, semua Cave Heaven dan Paradise yang tidak berpartisipasi dalam acara ini pasti akan mengirim orang ke sana. Namun, dengan contoh saat ini, semua yang datang belakangan harus mengikuti aturan. Dibandingkan dengan Paradise dan Cave Heaven yang belum tiba di Star Boundary, satu-satunya keuntungan yang dimiliki oleh 30 atau lebih keluarga yang berpartisipasi adalah bahwa mereka dapat memilih domain bumi terbaik di Star Boundary dan menguasainya. Mengapa kita tidak pergi dan melihatnya? Yu Changdao tiba-tiba muncul di samping Su Linggong. Keduanya berlari di sekitar Star Boundary, dan Su Linggong telah menemukan tempat yang bagus untuk mengamati lingkungan sekitar, bersiap untuk membangun aula pelatihan surga Yin yang di sini. Tempat ini adalah wilayah selatan, reruntuhan kuil Azure Sun. Ketika Dewa Iblis Besar telah mendatangkan malapetaka di Star Boundary, wilayah selatan telah jatuh dan kuil Azure Sun tidak punya pilihan selain meninggalkan fondasi sekte mereka dan mundur ke Istana High Heaven di bawah kepemimpinan Kepala Istana Wen Zishan. Kemudian, Kaisar Agung bergabung untuk membunuh Dewa Iblis Besar dan membersihkan semua pelaku kejahatan. Wen Zishan melihat bahwa tempat ini telah dihancurkan oleh kekacauan perang dan bahwa Vena Roh telah rusak, jadi dia menemukan tempat lain untuk membangun kembali kuil Azure Sun. Jika bukan karena dukungan pohon dunia, tempat ini akan tetap tandus dan sunyi. Namun, di bawah nutrisi pohon dunia, Vena Roh dipulihkan dan energi dunia berlimpah. Sejumlah besar pohon hijau tumbuh dan barisan pegunungan naik dan turun. Untuk dunia semesta, ini adalah surga yang langka. Su Linggong menyeringai, bukankah kamu juga tidak mengikuti mereka? Petik 2. Yu Changdao mengerutkan kening dan berkata, dia adalah menantu dari surga Yin Yangmu, bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Keduanya sama-sama Master Open Heaven tingkat tinggi, jika mereka bergabung, bagaimana Yang Kai bisa menolak? Su Linggong tidak peduli sama sekali, kamu masih tetua tamu tertinggi Istana High Heaven, jika kamu tidak peduli dengan hidup atau matinya, mengapa aku harus peduli? Petik 2. Kamu benar-benar tidak pergi. Yu Changdao terkejut, jika dia adalah orang yang beruntung, dia seharusnya bisa selamat dari bencana ini. Bahkan jika kita bisa melindunginya untuk sementara waktu, kita tidak akan bisa melindunginya selamanya. Jika keberuntungannya bagus, dia akan dapat mengubah malapetaka ini menjadi berkah, kata Su Linggong dengan tenang, apalagi, ada beberapa hal yang harus dia hadapi sekali, jika tidak, tidak akan ada habisnya. Petik 2. Yu Changdao mengerutkan kening padanya, tidak tahu apa yang dia lakukan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, jika kamu tidak ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Petik 2. Mengatakan demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melayang ke langit. Su Linggong tetap berdiri di tempatnya untuk waktu yang lama sebelum melirik ke arah Yu Changdao terbang, tetapi dia dengan cepat menarik pandangannya dan memerintahkan, King Kui. Petik 2. King Kui, yang telah berdiri diam di belakangnya, menangkupkan tinjunya dan menyapa, Tuan. Kembalilah ke surga Yin Yang dan beritahu Master Sekte tentang masalah di sini. Adapun bagaimana mengaturnya, itu terserah Sekte Master. Petik 2. Ya, King Kui mengangguk dan pergi. Su Linggong berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggungnya dan tiba-tiba terkekeh, Yu tua pasti naik kapal bajak laut. Petik 2. Di wilayah utara, badai salju bertiup, dan seluruh tempat tertutup perak. Di puncak gunung bersalju, Yang Kai berdiri sendirian dengan jubah birunya. Perubahan Star Boundary tidak terduga, dan 108 kekuatan ditakdirkan untuk berkumpul di sini.
Sebagai Kaisar Agung Star Boundary, ada banyak hal yang perlu dia tangani. Masalah paling mendesak yang dihadapi adalah memperluas populasi Star Boundary. Selama pertempuran dengan Dewa Iblis Besar, Star Boundary telah menderita kerugian besar, dan meskipun sudah 100 tahun istirahat, itu belum banyak pulih. Sebagian besar tanah telah menjadi tidak berpenghuni, dan sebagian besar kota yang ramai sekarang sepi. Semua kekuatan besar ingin menerima murid dari Star Boundary, dan Yang Kai bahkan dapat memperkirakan bahwa setelah berita menyebar ke 3000 dunia, selain dari 108 kekuatan teratas, pasukan kelas 2 yang tersisa juga akan berkerumun seperti kucing berbau ikan, berharap menemukan kesempatan untuk memakannya secara diam-diam. Yang Kai tidak mencoba menghentikan mereka dan siap mendengarkan mereka. Su Linggong punya poin bagus. Adegan luar biasa seperti apa yang akan diciptakan oleh bakat Star Boundary di masa depan. Agar Star Boundary menghasilkan lebih banyak bakat, seseorang akan membutuhkan basis populasi yang besar untuk mendorong reproduksi. Dengan populasi Star Boundary saat ini saja, tidak mungkin untuk mengisi celah besar ini dalam waktu singkat. Untungnya, ada banyak dunia semesta di domain besar yang baru terbentuk. Standar marsial Dao dunia semesta itu rendah, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk memigrasikan beberapa orang dari dunia semesta ini. Masalah ini telah diserahkan kepada Yue He, dan ketika saatnya tiba untuk migrasi, dia secara pribadi akan bertindak. Bagaimanapun, alam semesta kecilnya telah berubah dari keberadaan ilusi menjadi nyata dan dapat menampung orang yang hidup, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Migrasi ratusan juta makhluk hidup adalah proyek besar, dan hanya dengan menggunakan alam semesta kecil untuk menampung mereka, itu bisa dianggap mudah. Su Linggong dan Yu Changdao juga dapat membantu, tetapi Yang Kai tidak siap untuk mengizinkan siapapun selain tanah kekosongan dan istana High Heaven untuk memasuki domain besar yang baru lahir. Angin dingin menjadi lebih menusuk tulang, dan niat membunuh yang tak terbatas tiba-tiba memenuhi dunia. Dua garis serangan cahaya ke arah Yang Kai dari langit, mengandung kekuatan dunia yang sangat menakutkan. Yu Changdao, yang bersembunyi di balik bayang-bayang, menghela nafas. Kedua orang itu akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang. Meskipun Yang Kai telah memberi mereka bagian dari rampasan, cukup untuk mengkompensasi hilangnya murid inti mereka, mereka tidak punya pilihan selain bertindak. Tepat ketika Yu Changdao hendak bergegas keluar dan memblokir dua serangan ini untuk Yang Kai, seluruh Star Boundary tiba-tiba berdengung, seolah-olah seekor naga raksasa yang sedang tidur membalik tubuhnya. Guntur dan kilat menyambar di seluruh dunia, dan kekuatan dunia yang sangat tebal mulai berputar di sekitar pemuda berjubah biru. Aura dari Open Heaven Orde ke-6 naik dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, dia telah menembus Orde ke-7. Dalam sekejap, Yang Kai, yang telah mencapai Open Heaven Orde ke-6, memiliki kekuatan Master Orde ke-7 puncak, hanya sehelai rambut dari mencapai Orde ke-8. Yu Changdao terhenti sejenak sebelum dia berteriak, meminjam angkatan dunia. Tiba-tiba menyadari mengapa meskipun Pak Tua Su tahu bahwa Zuo Bukun dan Yu Huan diam-diam akan menyerangnya, dia tidak peduli. Ternyata dia yakin Yang Kai punya kemampuan untuk melawan. Sangat menggelikan bahwa dia telah berlari untuk melindunginya secara diam-diam. Kekuatan dunia biasa tidak dapat digunakan banyak, berapa banyak kekuatan dunia yang dapat dimiliki dunia semesta. Namun, bagaimana dunia semesta biasa bisa dibandingkan? Ketika Yang Kai pertama kali meminjam angkatan dunia, jika bukan karena bantuan dari berbagai kaisar agung yang telah menembus Orde ke-6, akan sulit baginya untuk mencapai Orde ke-7. Tapi kali ini, bahkan tanpa bantuan Kaisar Agung, dia dengan mudah menerobos ke Orde ke-7 dan mencapai puncaknya. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini. Fondasi Star Boundary saat ini berkali-kali lebih kuat daripada saat itu, memungkinkan kekuatan Yang Kai melonjak setelah meminjam kekuatannya. Di tengah hiruk-pikuk dunia, Yang Kai mengangkat tombaknya dan menikam ke depan, rambut hitam dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Kepingan salju yang jatuh dari langit sejauh 1 juta kilometer membeku di udara. Dengan dentuman keras, dua kemampuan ilahi dari Open Heaven tingkat tinggi langsung dihancurkan. Aura Yang Kai berfluktuasi dengan liar saat dia menggunakan tubuh Orde ke-6-nya untuk mengendalikan kekuatan puncak Orde ke-7 dan tertawa, tidak sopan untuk tidak membalas. Dengan tusukan tombaknya, kepingan salju yang telah membeku di udara tiba-tiba meledak, berubah menjadi aura pembunuh tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Dua erangan teredam terdengar. 4623. Dari awal hingga akhir, Zuo Bukun dan Yu Huan, yang diam-diam menyerangnya, tidak muncul. Yang Kai tidak berniat membunuh mereka, hanya bertukar satu pukulan dengan mereka. Saat angin dan awan melonjak, dua retakan raksasa tiba-tiba muncul di langit di atas Star Boundary yang luas.
Dimanapun seseorang berada, orang dapat melihatnya dengan jelas. Retakan perlahan terbuka dan melebar, memperlihatkan sepasang mata raksasa yang sepertinya berisi dewa tak terlihat. Melihat ke bawah pada semua makhluk hidup di dunia, miliaran makhluk hidup di Star Boundary mau tidak mau merasakan dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Bahkan 30 atau lebih Master Open Heaven tingkat tinggi yang saat ini berlari di sekitar Star Boundary tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, merasakan tekanan besar menekan mereka, menyebabkan mereka secara tidak sadar berhenti dan melihat ke atas. Sepasang mata itu tersenyum kecil, seolah berkata, "Ini wilayahku, jika ada yang berani bertindak lancang, aku akan menghajar mereka." Jantung Zuo Bukun dan Yu Huan berdebar kencang saat mereka melarikan diri bersama. Namun, mata tertuju pada sosok mereka, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersembunyi. Niat membunuh yang terkunci pada mereka seperti rantai yang melilit leher mereka, membuat mereka sulit bernapas. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Siapa yang mengira bahwa tahap Open Heaven Orde ke-6 akan dapat langsung naik ke puncak Orde ke-7 dengan meminjam kekuatan dunia surga dan bumi. Selain itu, ini adalah Star Boundary, dan dengan semua keuntungan yang tersedia untuk pemuda ini, bahkan jika mereka ingin berusaha sekuat tenaga, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat mencapainya. Mata raksasa di langit menatap mereka dengan tenang, seperti kucing yang menatap dua tikus yang telah mendobrak lumbungnya. Di puncak gunung salju, Yang Kai dengan lembut menutup matanya. Mata raksasa di langit juga perlahan mundur. Zuo Bukun dan Yu Huan menabrak dinding gua dan duduk bersila, menyeka darah dari mulut mereka. Saat angin dingin bertiup, punggung mereka menjadi basah. Keduanya saling memandang, keduanya memiliki ketakutan yang tersisa. Setelah beberapa saat, Zuo Bukun berkata dengan wajah muram, "Jika tidak ada Ordo ke-8 yang mengambil tindakan, saya khawatir tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya." Petik 2. Yu Huan mengangguk murung, setidaknya dia masuk akal dan tidak bertindak terlalu jauh. Jika Yang Kai bersikeras mempersulit mereka, hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sampai mati. Mungkin hasil Yang Kai tidak akan baik, dan setidaknya salah satu dari mereka akan mati. Namun, meskipun Yang Kai telah meminjam pasukan dunia, dia hanya memberi mereka peringatan singkat sebelum mundur. Jelas bahwa dia ingin mereka mundur dan tidak sepenuhnya berselisih dengan dua gua surga. Selain itu, peristiwa hari ini telah disaksikan oleh lebih dari 30 master tingkat tinggi, jadi bahkan jika seseorang menyebutkannya di masa depan, tidak ada yang akan mengatakan hal buruk tentang Yang Kai. Sebaliknya, mereka akan memuji dia karena bisa melihat gambaran besarnya. Sebagai perbandingan, Zuo Bukun dan Yu Huan, yang diam-diam menindas yang lemah, sangat tercela. Kehilangan ini, kedua keluarga kita pasti akan menderita, kata Zuo Bukun dengan ekspresi muram. Meskipun mereka telah berspekulasi dan sangat percaya bahwa murid mereka Pei Wen Xuan dan Yin Xin Zhao keduanya telah mati di tangan Yang Kai, tidak ada yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Di masa lalu, jika kedua surga gua ini ingin membalas dendam untuk murid mereka masing-masing, apa perlunya terlalu banyak bukti? Sedikit kecurigaan saja sudah cukup, jadi siapa yang berani mengatakan sesuatu? Tetapi sekarang setelah Star Boundary memiliki pohon dunia, itu ditakdirkan untuk menjadi fokus dari semua 3000 dunia, dan sebagai Kaisar Agung Star Boundary, Yang Kai memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan mereka, memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan sekte di belakang mereka. Jika mereka secara sembrono mempersulit Yang Kai, mereka pasti akan menjadi sasaran kritik dan penghalang dari Paradise dan Cave Heaven lainnya. Kalau tidak, dengan status dan identitas mereka, mengapa mereka harus bertindak begitu diam-diam hari ini? Mereka hanya bisa menemukan Yang Kai dan membunuhnya. Siapa yang mengira bahwa bocah kecil ini akan meminjam angkatan dunia untuk meningkatkan kekuatannya ke puncak Orde ke-7, menyebabkan mereka berdua menderita kerugian besar. Ini hanya sekunder. Lagi pula, Yang Kai tidak berniat mempersulit mereka, dia hanya bermain-main dengan mereka sebentar sebelum mengabaikan mereka. Namun, kemungkinan besar Pei Wen Xuan dan Yin Xin Zhao telah mati sia-sia. Tanpa bukti apapun, selain surga iblis segudang dan surga Suanyuan yang ingin mendapatkan manfaat dari Star Boundary di masa depan, mereka pasti tidak akan menyebutkan masalah ini lagi, atau mereka hanya akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri. Semua orang sangat menyadari saling pengertian ini. Melihat satu sama lain, mereka berdua menghela nafas panjang. Kematian murid inti Orde ke-6, bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak merasa sakit hati. Di masa lalu, kerugian seperti itu tidak akan menjadi kerugian yang serius, tapi itu pasti tidak kecil. Namun, jika mereka dapat menemukan beberapa bibit bagus dari Star Boundary untuk menambah kekuatan mereka,
bukan tidak mungkin untuk menebusnya, tetapi kebencian di hati masih sulit untuk ditelan. Di puncak gunung salju, Yang Kai duduk bersila saat kepingan salju menari-nari di sekelilingnya, dengan paksa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Jika memungkinkan, bagaimana dia bisa melepaskan Zuo Bukun dan Yu Huan dengan begitu mudah? Seperti yang dia katakan kepada Su Linggong sebelumnya, jika orang-orang dari kedua keluarga ini datang, dia akan memperlakukan mereka dengan sopan. Jika mereka masuk akal, maka biarlah, tetapi jika tidak, dia secara alami akan memperlakukan mereka sesuai dengan itu. Membiarkan mereka berpartisipasi dalam pertemuan besar dan membiarkan mereka memiliki bagian dari Star Boundary adalah hadiah Yang Kai. Namun, mereka berdua masih diam-diam menyerang. Jika Yang Kai benar-benar hanya seorang kultivator Star Boundary Orde ke-6 biasa dan Star Boundary hanyalah dunia semesta biasa, bagaimana dia bisa bertahan dari serangan diam-diam dari dua kultivator Orde ke-7? Pada saat itu, Yang Kai tidak bisa tidak berpikir untuk membunuh mereka semua. Namun, jika pertarungan benar-benar pecah, Star Boundary tidak akan mampu menahannya, dan para master peringkat tinggi pasti tidak akan duduk dan menonton. Pada saat itu, jika mereka ikut campur, konflik ini hanya akan diselesaikan dan dia akan menjadi penjahat tanpa biaya. Tiba-tiba, dia merasa sedikit iri pada Wu Kuang. Dia sendirian, bebas, bagaimana dia bisa peduli dengan kehidupan orang lain? Namun, jika dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia akan benar-benar bahagia seperti Wu Kuang? Sejak dahulu kala, dia sendirian, seperti pohon tanpa akar, seperti air tanpa sumber, hanyut bersama ombak. Situasi Wu Kuang bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan, jadi tidak ada yang perlu iri. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, membuka matanya, dan mengembalikan semua kekuatan dunia yang dia pinjam. Kultivasinya dengan cepat turun dari puncak Orde ke-7 ke Orde ke-6. Menghadap ke arah tertentu, dia dengan lembut mengangguk sebagai tanda terima kasih. Di sisi lain, Yu Changdao, yang menyembunyikan auranya, tersenyum dan mundur, kembali ke High Heaven Palace untuk menggoda bayi bernama Si Dazuang. Si Dazuang terlalu muda dan baru lahir beberapa bulan yang lalu, jadi tentu saja dia tidak bisa berkultivasi. Namun, Yu Changdao akan menggunakan kultivasinya yang indah untuk membantunya memelihara meridiannya setiap hari, setiap 6 jam, 4 kali sehari, tanpa henti. Namun, tidak hanya lelaki tua itu tidak memiliki niat sedikit pun untuk menganggapnya merepotkan, dia bahkan bersedia melakukannya, menyebabkan ibu Si Dazuang, Liu Caixia, merasa sangat menyesal. Meskipun dia sudah lama tidak tinggal di High Heaven Palace, dia tahu bahwa lelaki tua ini adalah karakter yang luar biasa, yang bahkan lebih tinggi dari Lord Void. Liu Caixia tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah dengan karakter rendahan yang putranya sangat dihormati oleh orang lain. Jika anak ini tidak dapat mencapai harapan orang tua ini ketika dia dewasa, bagaimana dia bisa memenuhi harapannya? Namun, lelaki tua itu sangat puas dengan Si Dazuang. Satu-satunya hal yang dia tidak puas adalah nama anak itu. Si Dazuang, terlalu udik. Mendengar namanya saja sudah membuatnya merasa tidak nyaman. Memikirkan bagaimana kultivasi anak ini akan berhasil di masa depan dan bagaimana dia akan keluar untuk mendapatkan pengalaman, Yu Changdao merasa sedikit canggung untuknya. Dia mengusulkan untuk mengubah nama anak itu, tetapi ditolak keras oleh Liu Caixia. Dia mengatakan bahwa ayah anak itu telah memberinya nama sebelum dia meninggal, jadi dia sama sekali tidak bisa mengubahnya, kalau tidak dia akan menjadi anak yang tidak berbakti. Orang tua itu telah melihat kekeras-kepalaan wanita ini sebelumnya, jadi dia segera menyerah. Karena itu hanya sebuah nama, tidak ada salahnya untuk tidak mengubahnya. Ketika dia kembali dan melaporkan namanya kepada musuh-musuhnya, itu pasti akan melemahkan momentumnya dan bahkan mungkin membuat mereka menurunkan kewaspadaannya. Apa yang membuat Liu Caixia sedikit bersyukur adalah bahwa anak ini, Dazuang, tampaknya sangat dekat dengan tuan tua. Beberapa hari terakhir ini, Dazuang bahkan tidak menginginkan ibunya lagi. Selama tuan tua itu muncul, Dazuang akan merangkak ke dalam pelukannya dan hanya memikirkan ibunya ketika dia lapar. Ini membuat Yu Changdao semakin bersyukur. Istana High Heaven telah secara khusus membersihkan puncak roh untuk ditinggali Yu Changdao dan Liu Caixia. Murid akan mengantarkan makanan segar ke gunung setiap hari, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang mata pencaharian mereka. Dari sikap Yu Changdao, sepertinya dia akan tinggal di High Heaven Palace untuk waktu yang lama. Sebelum Si Dazuang maju ke Open Heaven, dia akan diajari kultivasi di High Heaven Palace. Kisah kebangkitan Dazuang yang tiba-tiba menjadi terkenal adalah kisah di mana banyak murid istana High Heaven iri padanya. Di Star Boundary, di pegunungan dan sungai Gunung Roh, gunung dan hutan yang dulu tidak berpenghuni sekarang ramai dengan aktivitas.
Seiring berjalannya waktu, cabang-cabang dan aula pelatihan dari berbagai Cave Haven dan Paradise berangsur-angsur terbentuk. Setelah lebih banyak Cave Haven Paradise mengetahui berita ini, mereka mengirim utusan asing mereka sendiri ke Star Boundary. Istana High Heaven telah secara khusus mengatur tempat untuk menerima tuan-tuan ini dari Paradise dan Cave Haven, dan setiap kali ada orang yang datang, mereka akan memberitahu mereka tentang kesepakatan antara Open Heaven pangkat tinggi dan situasi Star Boundary saat ini. Untuk sekte dunia semesta, bahkan jika itu adalah sekte yang menguasai dunia, orang-orang yang berasal dari Paradise dan Cave Haven ini secara alami tidak akan menempatkan mereka di mata mereka dan tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata Istana High Heaven. Namun, setelah penyelidikan singkat, mereka mengetahui bahwa kata-kata Istana High Heaven itu benar. Mereka kemudian pergi untuk bertanya kepada teman-teman lama mereka tentang situasinya, dan setelah menyelidiki 30 atau lebih kekuatan yang telah membangun cabang aula pelatihan Star Boundary, pendatang baru itu tidak bisa duduk diam. Meskipun Star Boundary tidak kecil, jika semua tempat bagus ditempati oleh orang lain, akan ada lebih sedikit ruang bagi keluarga untuk dipilih. Segera, mereka mulai menjelajahi 4 wilayah Star Boundary, mencari lokasi yang cocok. Hua Qingxi awalnya agak khawatir apakah mereka yang datang belakangan akan menyetujui hasil pertemuan itu, dan jika tidak, mungkin akan ada semacam perselisihan. Namun, tidak peduli berapa banyak Cave Haven dan Paradise yang datang, tidak ada yang keberatan. Baru sekarang dia percaya apa yang baru saja dikatakan Yang Kai. 30 atau lebih keluarga yang pertama kali berpartisipasi dalam pertemuan itu tidak hanya mewakili sekte masing-masing, tetapi juga semua Paradise dan Cave Haven. Secara alami, hal-hal yang telah mereka diskusikan bersama tidak akan memiliki masalah. Di samping pohon dunia, selalu ada orang yang berdiri dan menonton. Bahkan para Master Open Heaven tingkat tinggi yang datang dan pergi seperti angin hanya membaca tentang pohon dunia dalam catatan kuno dan belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi mereka secara alami sangat penasaran. Adapun kekayaan Yayasan Star Boundary, semua orang kagum. Sebagai Kaisar Agung dunia ini, kemampuan Yang Kai untuk menggunakan kekuatannya untuk mencapai puncak Orde ke-7 bukan lagi rahasia. Dengan demikian, tidak peduli master pangkat tinggi mana, mereka semua mengakui bahwa Yang Kai memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan mereka. Paling tidak, inilah yang terjadi di Star Boundary. 4624. Hanya dalam beberapa tahun, nama wilayah High Heaven dan Star Boundary telah meningkat seperti komet dan menyebar ke seluruh 3000 dunia. Selain itu, namanya adalah domain besar yang dinamai menurut sekte dunia semesta. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setiap domain besar dinamai salah satu kekuatan teratas. Misalnya, domain besar di mana Void Land berada adalah Void Territory, dan Great Domain di mana Yin Yang Heaven berada adalah Yin Yang Territory. Di wilayah High Heaven, tidak ada banyak kekuatan besar, jadi sangat diperlukan domain besar dinamai menurut Istana High Heaven. Ini adalah sesuatu yang diakui semua orang. Selama beberapa tahun terakhir, Star Boundary telah memperoleh total 108 cabang balai pelatihan, yang masing-masing memiliki utusan asing Open Heaven Orde ke-7. Dengan kata lain, jumlah Open Heaven tingkat tinggi yang dikumpulkan di Star Boundary kecil ini lebih dari 100. Seberapa menakutkan angka ini? Harus diketahui bahwa salah satu dari mereka tidak lebih buruk dari Zuo Kuan-hui. Setelah mengalami kebingungan, kecemasan, dan kegembiraan awal, penduduk asli Star Boundary semuanya menjadi tenang. Berkat publisitas yang baik dari Istana High Heaven, Star Boundary saat ini, selama itu adalah satu orang, pada dasarnya dapat memahami situasi umum dari 3000 dunia. Ada juga banyak anak muda yang merasa bahwa bakat mereka luar biasa dan berharap suatu hari, mereka akan dipilih oleh Tuan Misterius ini, membawa mereka kembali dan merawat mereka dengan hati-hati sehingga suatu hari mereka bisa terbang ke langit. 99% orang ditakdirkan untuk hanya bermimpi, tetapi memang ada beberapa anak biasa-biasa saja dari 4 wilayah Star Boundary yang telah dipilih oleh Open Heaven tingkat tinggi. Setiap kali berita seperti itu menyebar, seluruh kota dan kota akan bersorak dan merayakannya, membuat mereka yang mengira mereka luar biasa menjadi lebih bersemangat. Pemilihan murid dari berbagai Cave Haven dan Paradise tidak terburu-buru. Bagaimanapun, 5 orang dapat dipilih setiap 100 tahun. Sekarang masih pagi, setelah berbagai cabang Cave Haven dan Paradise dibangun, sejumlah besar murid elit segera dikirim untuk dilatih. Setiap Cave Haven Paradise mengendalikan satu atau lebih domain besar, dan jumlah alam semesta di bawah komando mereka secara alami tidak sedikit. Memilih beberapa orang dengan bakat luar biasa dari alam semesta itu tanpa landasan kultivasi tidaklah sulit. Oleh karena itu, kultivasi para murid yang mereka kirim tidak tinggi,
Paling banyak mereka baru saja mulai berkultivasi, tetapi mereka semua memiliki bakat yang luar biasa. Orang-orang ini dibesarkan di Star Boundary dan di bawah pengaruh pohon dunia, ketika mereka memahami dao besar mereka sendiri dan membentuk segel dao mereka di masa depan, pencapaian mereka secara alami juga akan meningkat. Di antara orang-orang ini, mungkin ada banyak anakan urutan kelima atau keenam di masa depan. Masing-masing dari 500.000 kilometer wilayah ini tidak besar atau kecil, lebih dari cukup untuk mengkultivasikan ribuan orang. Saat berbagai Cave Haven Paradise pindah, situasi keuangan Voidland sangat berkurang. Menurut kondisi yang telah dinegosiasikan Yang Kai dengan semua orang sebelumnya, setiap keluarga akan dapat mengumpulkan 5 murid dari Star Boundary setiap 100 tahun. Sebagai imbalannya, mereka akan diberikan 5 sumber daya kelas 6 atau item yang setara. Dalam hal ini, tidak ada Cave Haven Paradise yang lalai, dan semuanya telah dengan mudah diserahkan, jadi dalam beberapa tahun terakhir, Star Boundary telah mengumpulkan ratusan set bahan kelas 6. Itu tidak banyak, tapi itu bukan jumlah yang kecil, dan ini adalah bisnis jangka panjang. Serikat Pedang Surgawi telah dihancurkan, Zuo Quanhui telah meninggal, Kota Bintang Void telah dipulihkan, dan Momei telah membawa kembali sekelompok Master Open Heaven Stage untuk mengawasinya. Dengan pil segel positif Yuan Surgawi, Star City tidak perlu khawatir kehilangan popularitasnya, jadi fondasi yang hilang di masa lalu dengan cepat dipulihkan. Hanya sewa dari toko-toko di Star Boundary sudah cukup untuk membuat Voidland mendapat untung besar. Ketika Zuo Quanhui memimpin Heavenly Sword Union untuk menutup gerbang domain, sejumlah besar pedagang tidak optimis tentang masa depan Voidland dan tidak mau menyinggung Tousan Grand Paradise di belakang Heavenly Sword Union dan Zuo Quanhui, semuanya melarikan diri dari Star City. Yang Kai tidak berdiri pada upacara dengan mereka. Siapapun yang pergi, toko mereka akan diambil kembali, dan sekarang setelah Voidland aman, jika mereka ingin kembali, mereka harus membayar sewa 2 kali lipat. Jika kamu tidak ingin menderita dengan Voidland, kamu bisa melupakan berbagi kekayaan dengannya. Di sisi lain, para pedagang yang tetap tinggal karena alasan apapun sedang merayakannya. Keamanan Voidland tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang mereka nikmati. Mampu mempertahankan Star City saat berada dalam keadaan krisis dan mempertahankan popularitasnya yang tenang, Voidland secara alami akan membalas budi, mengurangi atau membebaskan mereka dari membayar sewa. Sumber daya yang diberikan oleh berbagai Cave Haven Paradise dan kebangkitan Star City sudah cukup untuk meringankan keuangan ketat Voidland. Belum lagi ada ratusan kultivator Open Heaven Stage yang saat ini menambang domain besar yang baru. Setelah beberapa tahun, situasi di dalam domain besar yang baru telah dieksplorasi secara kasar. Meskipun masih ada beberapa detail kecil yang belum dieksplorasi, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat, jadi tidak ada kata terlambat untuk mengeksplorasinya nanti. Ada sumber daya yang tak terhitung jumlahnya di domain besar baru, dan selama tanah Void dijaga dengan baik, sumber daya yang ditambang dari domain besar baru di masa depan akan cukup untuk mendukung kebutuhan seseorang, dan juga akan ada banyak kelebihan. Sayangnya, mereka tidak memiliki cukup tenaga saat ini. Ratusan Master Open Heaven State terdengar seperti banyak, tetapi jika mereka dilemparkan ke seluruh domain besar, itu akan seperti melemparkan secangkir air ke gerobak kayu bakar yang terbakar, jadi efisiensinya tidak terlalu tinggi. Ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, jadi dia hanya bisa melakukannya dengan perlahan. Yang Kai sibuk selama beberapa tahun terakhir dan jarang punya waktu untuk berkultivasi. Dia telah melakukan perjalanan bolak-balik antara Great Domain baru dan High Heaven Territory beberapa kali. Setiap kali, puluhan juta makhluk hidup dibawa kembali dari domain besar yang baru. Untuk memperluas populasi Star Boundary, cara paling mudah adalah bermigrasi dari dunia semesta dari domain besar yang baru, tetapi tidak mudah bagi sejumlah besar makhluk ini untuk meninggalkan rumah mereka. Untungnya, di domain besar yang baru, ada beberapa dunia semesta yang berada dalam kondisi yang sangat buruk atau diambang kehancuran. Dalam beberapa ribu tahun, mereka akan benar-benar runtuh, memungkinkan Yang Kai untuk mengimplementasikan rencana migrasinya. Karena lingkungan alam semesta ini, populasi di sana cukup kecil. Keputusan Yang Kai untuk memigrasikan mereka semua ke Star Boundary juga merupakan cara untuk mengatasi masalah populasi Star Boundary. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka masih agak tidak nyaman, tetapi selama mereka berakar di sini, setelah 3 atau 5 generasi, mereka tidak akan lagi berbeda dari penduduk asli Star Boundary. Dalam kehampaan 1 juta kilometer jauhnya dari Star Boundary, fragmen benua disegel oleh kekuatan besar, membentuk provinsi roh yang besar. Pegunungan dan sungai di provinsi roh sangat indah, pemandangannya menyenangkan, dan banyak orang sibuk melakukan konstruksi skala besar.
Yang Kai berjongkok di puncak roh dan melihat ke bawah dengan ekspresi tidak senang. Su Linggong berdiri di sampingnya dengan tangan di belakang punggungnya dan bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, tetapi ketika dia menemukan bahwa Yang Kai benar-benar tidak responsif, dia mengangkat kakinya dan menendang pantatnya. Tuan tua ini sedang berbicara denganmu. Apa yang Anda coba katakan menjadi begitu cemberut? Kenapa kamu bertingkah seperti orang bodoh? Yang Kai menoleh untuk memelototinya dan menepuk-nepuk debu di pantatnya. Su Linggong tertawa, apakah kamu masih marah? Bukankah kita setuju untuk masing-masing mengambil langkah mundur? Hasilnya sudah diputuskan, tidak ada gunanya marah. Petik 2. Yang Kai berdiri dengan marah dan mengutuk, kamu menggertak yang lemah dengan angka, tuan tua ini tidak yakin. Su Linggong terkekeh dan merentangkan tangannya, tidak ada gunanya bahkan jika kamu tidak menerimanya. Beberapa tahun yang lalu, mereka terlalu fokus pada Star Boundary dan tidak bisa sadar. Sekarang setelah masalah Star Boundary telah diselesaikan, mereka secara alami dapat melihat tempat-tempat yang tidak mereka pedulikan sebelumnya. Sudah merupakan berkah bahwa Anda tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk memonopoli domain besar yang baru. Ini milikku. Wajah Yang Kai memerah karena marah. Saya memberitahu mereka dari awal bahwa selain Star Boundary, wilayah High Heaven milik Istana High Heaven dan orang luar tidak boleh ikut campur. Petik 2. Su Linggong berkata, wilayah High Heaven adalah wilayah High Heaven, sedangkan domain besar yang baru adalah domain besar yang baru. Ini adalah dua hal yang berbeda. Petik 2. Wajah Yang Kai pucat, ini masih milikku, kota bintang baru ini juga harus menjadi milikku. Su Linggong terkekeh lagi saat dia melihat ke arah kota bintang yang baru dibangun dan menggelengkan kepalanya, jangan salahkan mereka karena jelek. Anda harus tahu betapa menariknya domain besar yang baru. Anda bocah, berapa banyak hal baik yang Anda temukan di domain besar baru beberapa tahun terakhir ini. Tuan tua ini tidak bertanya, tetapi bukan berarti tuan tua ini tidak bisa menebak. Sebagai imbalan atas kendali seluruh domain besar yang baru, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Anda mendapat untung. Apalagi jika Anda ingin memikirkannya, Anda sudah membuat keputusan. Di masa depan, ketika Anda menjelajahi domain besar yang baru, tidak perlu licik, itu hal yang baik. Petik 2. Meskipun Yang Kai memahami prinsip ini, dia masih merasa seperti telah dipisahkan oleh beberapa kilogram daging. Membangun kota bintang di luar Star Boundary adalah sesuatu yang telah direncanakan oleh Yang Kai sejak lama. Star Boundary telah menjadi fokus perhatian dari seluruh 3000 dunia, dan semua 108 Cave Heaven dan Paradise telah menetap di sana. Pasukan besar dan kecil lainnya yang datang ke Star Boundary untuk menyelidiki situasinya sama banyaknya dengan kumpulan ikan mas. Satu Star Boundary dan satu pohon dunia hampir menyapu seluruh dunia. Peristiwa agung seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan popularitas yang begitu besar, itu lebih efektif daripada publisitas apapun. Jika mereka tidak membangun kota bintang untuk menyerap popularitas semacam ini, bukankah itu akan sia-sia? Oleh karena itu, beberapa tahun yang lalu, Yang Kai telah merencanakan untuk membangun kota bintang di luar Star Boundary. Jika kota bintang wilayah High Heaven dapat dibangun, itu pasti akan mampu menaungi semua kota bintang yang dikenal. Bahkan kota bintang besar yang dikendalikan oleh Cave Heaven Paradise atau Voidland Star City pada puncaknya tidak dapat dibandingkan. Namun, tepat ketika dia akan mengimplementasikan rencana ini, berbagai Cave Heaven Paradise tiba-tiba melompat keluar untuk mengambil bagian. Jika Yang Kai bisa melihat ini, bagaimana mungkin rubah tua ini tidak? Dibandingkan dengan pohon dunia Star Boundary, kota bintang ini seperti sepotong daging berlemak, semua orang ingin menggigitnya. Hasilnya tentu saja di Istana High Heaven, 108 perwakilan semuanya berkumpul, dan Yang Kai mampu menantang mereka semua. Maka dia akan dikalahkan. Kali ini, itu berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali, semua orang telah meminta bantuan Yang Kai dan Star Boundary, jadi mereka telah diganggu dengan segala cara yang mungkin. Kali ini, situasinya berbeda. Beberapa orang bahkan menggunakan domain besar baru sebagai alasan, jika Yang Kai tidak ingin semua orang membangun kota bintang bersama, makan daging dan minum sup bersama, mereka akan mengganggu domain besar yang baru. Meskipun Su Linggong dan Yu Changdao tidak mempersulit Yang Kai, situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk mengatakan hal yang baik. Dengan lengan kecil Yang Kai, bagaimana dia bisa menahan 108 kaki yang kuat? Kekalahan dan kompromi itu wajar. Akibatnya, kota bintang baru akan dimiliki bersama oleh 108 Cave Heaven dan High Heaven Palace, membagi keuntungan. 4625. Namun, di bawah argumen kuat Yang Kai, yurisdiksi kota bintang wilayah High Heaven tiba-tiba disita.
Bertanggung jawab atas kota bintang yang begitu besar secara alami memiliki manfaatnya. Dengan otoritas seperti itu, Istana Langit Tinggi setidaknya bisa memonopoli 5% dari keuntungan kota bintang. 5% dari keuntungan tampaknya tidak banyak, tetapi 95% sisanya akan dibagi dengan 108 kekuatan. Sebagai perbandingan, 5% dari keuntungannya cukup mengerikan. Su Linggong juga mengatakan untuk tidak meremehkan keuntungan 5% ini, itu mungkin tidak lebih buruk dari Voidland Star City. Tetapi dengan demikian, Yang Kai perlu mengatur arai luar angkasa di sekitar kota bintang dan gerbang domain yang mengarah ke wilayah High Heaven, membuatnya nyaman untuk bepergian. Inilah yang sebelumnya dikatakan Su Linggong tentang kedua belah pihak yang mundur selangkah. High Heaven Palace telah mengambil yurisdiksi Star City dan mengambil bagian terbesar dari lemak, tetapi Space Array membutuhkan upaya Yang Kai. Yang Kai berkata dengan murung, menyiapkan Space Array bukanlah masalah. Arai luar angkasa biasa tidak dapat diteleportasi terlalu jauh, dan begitu mereka terlalu jauh, tidak mungkin untuk menghubungkannya. Namun, jika saya menggunakan kekuatan Star Boundary untuk membimbing mereka, itu cukup untuk mengirim seseorang dari domain gate ke Star Boundary. Namun, saya ingin tahu tentang satu hal. Mengapa mereka tidak membangun kuil semesta di wilayah High Heaven? Sebaliknya, mereka meminta saya untuk menyiapkan Space Array. Petik 2. Setiap domain besar pada dasarnya memiliki kuil semesta, yang digunakan sebagai tempat para kultivator untuk bepergian dan beristirahat, menghemat banyak waktu mereka. Namun, dalam kasus wilayah High Heaven, tidak ada yang namanya kuil semesta, yang sebelumnya ditandai sebagai domain tanpa nama di bagan alam semesta. Su Linggong dengan santai berkata, bukannya kami tidak mau, hanya saja kami tidak bisa. Kuil semesta yang tertinggal di berbagai domain besar adalah artefak yang sangat kuno yang sudah lama ditinggalkan. Orang-orang di berbagai Cave Heaven Paradise tidak memiliki kemampuan untuk membangun kuil semesta. Petik 2. Yang Kai tertegun, apakah ada yang tidak bisa dilakukan oleh Cave Heaven Paradise? Petik 2. Su Linggong berkata, kuil semesta dapat dianggap sebagai versi yang ditingkatkan dari arai luar angkasa, tetapi tidak peduli yang mana itu membutuhkan penguasaan hukum luar angkasa yang sangat mendalam. Tanpa ini, secara alami tidak mungkin untuk mendapatkan karya porselen ini. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi ada beberapa grid domain yang kuil semestanya telah rusak selama bertahun-tahun dan telah kehilangan kemampuannya. Meskipun Fogis tua seperti kita mencoba untuk memperbaikinya, itu tidak berguna. Tidak banyak orang yang mengolah hukum luar angkasa di seluruh 3000 dunia, dan bahkan lebih sedikit lagi yang mahir dalam bidang ini. Petik 2. Yang Kai tenggelam dalam pikirannya. Su Linggong meliriknya seolah-olah dia telah meramalkan ini dan bertanya, saya tahu apa yang Anda pikirkan, apakah Anda ingin mempelajari misteri kuil semesta? Petik 2. Yang Kai mengangguk, jika ada kesempatan seperti itu yang terbaik. Misteri Space Grid Dao secara alami terkandung di kuil semesta, dan jika dia bisa memasuki tempat rahasia untuk memahaminya, itu akan sangat bermanfaat baginya. Su Linggong tersenyum, tunggu saja. Saya sudah melaporkan masalah ini kepada Master Sekte dan Master Sekte telah membuat pengaturan, tetapi karena Anda tidak berasal dari Paradise dan Cave Heaven, saya tidak yakin apakah Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki kuil semesta untuk menyelidiki. Keputusan akhir dari masalah ini akan membutuhkan petinggi untuk mendiskusikannya. Yang Kai tidak bisa menahan cemberut, mengapa kamu harus sangat berhati-hati? Jika kita dapat memperbaiki kuil semesta, itu akan bermanfaat bagi semua orang, kan? Petik 2. Su Linggong menghela nafas panjang, dari 3000 dunia, apa yang kamu lihat bukanlah segalanya. Ada banyak hal yang tidak bisa saya jelaskan kepada Anda secara rinci untuk saat ini, tetapi begitu pencapaian Anda mencapai ketinggian tertentu di masa depan, Anda secara alami akan mengetahui keseluruhan ceritanya. Saat ini, saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa rahasia kuil semesta sangat penting. Jika Anda bertindak sembarangan, kemungkinan besar Anda akan membahayakan kedamaian 3000 dunia. Petik 2. Yang Kai entah kenapa ketakutan saat dia menatap Su Linggong, tidak tahu apakah dia melebih-lebihkan atau tidak. Mengenai Space Array, bagaimana menurutmu? Su Linggong mendesak, kentut tua yang tak tahu malu itu ingin aku menjadi pelobimu, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Yang Kai mendengus, jika kita ingin berteleportasi dari gerbang domain ke Star Boundary, arai roh yang kita buat harus sangat besar dan biayanya tidak akan kecil. Sekte kecil Istana High Heaven dan Tanah Void saya tidak mampu membelinya. Petik 2. Su Linggong mencibir, bocah kecil, jika Anda benar-benar ingin membangunnya, bahan yang Anda butuhkan tentu saja bukan dari saku Anda. Petik 2. Yang Kai mengangguk, itu masih bisa diterima,
tapi jarak dari gerbang domain ke Star Boundary terlalu jauh. Bahkan jika ada spirit array yang terhubung dengannya, itu masih perlu dipandu oleh kekuatan Star Boundary. Setiap kali digunakan, itu akan merusak fondasi Star Boundary, jadi bahkan jika array roh berhasil ditata, itu tidak dapat digunakan secara gratis. Setiap kali digunakan, biaya tertentu harus dibayarkan ke Istana High Heaven saya. Petik 2. Su Linggong mencibir, kamu saat ini menggunakan dua tanah harta karun seperti Voidland Star City dan High Heaven Star City, dan dengan sumber daya Grid Domain yang baru sebagai pendukungmu, kamu sebenarnya berencana untuk menggunakan Space Array ini untuk menghasilkan uang. Tanda tanya petik 2. Yang Kai menyeringai, daging nyamuk juga daging, mengumpulkan sejumlah kecil pasir ke dalam menara tidak bisa diremehkan. Penatuasu, jika Anda tidak mengambil alih, Anda tidak akan tahu betapa mahalnya itu. Petik 2. Su Linggong merenung sejenak sebelum berkata, masing-masing dari berbagai orang Cave Heaven Paradise akan diberikan kuota gratis setiap tahun. Kuota tidak harus dikenakan biaya, tetapi orang luar akan dikenakan biaya yang sama. Petik 2. Yang Kai menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, tentu. Bahan apa yang Anda butuhkan untuk menyusun Space Array? Buat daftar sendiri dan serahkan kepada saya nanti. Saya akan meminta mereka untuk menemukannya untuk Anda. Petik 2. Yang Kai menyeringai dan mengeluarkan slip batu giok dari jubahnya, menyerahkannya, ini. Melihat raut wajahnya, Su Linggong tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya saat dia mengambil slip batu giok. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk menyiapkan Space Array, slip giok yang diberikan Yang Kai padanya jelas meminta terlalu banyak. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menyingkirkan slip giok sebelum pergi. Jelas, dia mencari kultivator Open Heaven peringkat tinggi untuk meminta persediaan. Efisiensi Su Linggong sangat tinggi, dan dalam waktu kurang dari 3 hari, dia menyerahkan cincin luar angkasa kepada Yang Kai. Yang Kai bahkan tidak meliriknya sebelum menyimpannya, dengan tegas kembali ke Star Boundary, menarik Luan Bai Feng bersama beberapa orang dan langsung menuju gerbang domain. Untungnya, sebelum pertempurannya dengan Heavenly Sword Union, dia telah meninggalkan banyak Space Spirit Beds di High Heaven Territory, jadi dia tidak perlu terbang jauh-jauh ke sana. Menggunakan manik-manik roh luar angkasa ini, dia dengan cepat tiba di gerbang domain. Menyiapkan Space Array adalah sesuatu yang sangat akrab bagi Yang Kai, tetapi yang dia atur kali ini berbeda. Itu jauh lebih besar daripada Space Array lainnya, jadi jumlah sumber daya yang dibutuhkan tidak sedikit. Setelah menyibukkan diri selama hampir sebulan, array luar angkasa besar muncul di dekat gerbang domain. Yang Kai kemudian bergegas kembali ke Star Boundary dan mengatur Space Array kedua untuk terhubung. Space Array ini terhubung ke seluruh Star Boundary, dan setiap kali digunakan, itu akan memanfaatkan warisan besar Star Boundary untuk membentuk kekuatan tarik. Jika tidak, mustahil untuk terhubung dengan Space Array di gerbang domain yang jaraknya ratusan juta kilometer. Yang Kai dan Su Linggong mengatakan bahwa setiap kali Space Array ini digunakan, itu akan menghabiskan fondasi Star Boundary, mereka tidak berbicara omong kosong. Namun, jumlah sumber daya yang dikonsumsi tidak banyak. Dengan umpan balik yang konstan dari pohon dunia, konsumsi ini hampir dapat diabaikan. 10 hari kemudian, array ruang di Star Boundary selesai. Ketika Yang Kai kembali ke Star City, dia membutuhkan waktu sehari untuk menyelesaikan Space Array Star City. Dengan cara ini, dari gerbang domain ke Star Boundary, dari Star Boundary ke Kota Bintang, 3 array luar angkasa telah sepenuhnya terbentuk, memungkinkan para kultivator untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jika tidak, siapapun yang datang ke wilayah High Heaven harus menghabiskan setidaknya setengah bulan terbang dari gerbang domain. Selama waktu ini, Kota Bintang telah didirikan, dan berbagai Paradise dan Cave Heaven dan Istana High Heaven semuanya terletak di lokasi terbaik, memilih beberapa toko untuk diri mereka sendiri sementara sisanya menunggu untuk disewa. Banyak pedagang bermata tajam sudah bertanya tentang berbagai masalah Kota Bintang, jelas bersiap untuk pindah, tetapi manajemen Kota Bintang belum diatur, jadi Yang Kai mengabaikannya. Voidland Star City memiliki Mo Mei, Master Orde ke-6 yang mengawasinya, jadi sebagai Star City yang lebih besar, High Heaven Star City secara alami tidak mungkin lebih rendah. Yang Kai bermaksud memilih salah satu Kaisar Agung dari Star Boundary. Kaisar Agung juga bisa meminjam kekuatan dunia dari Star Boundary. Dengan fondasi Star Boundary yang kuat saat ini, jika mereka meminjam angkatan dunia, mereka pasti akan dapat menampilkan kekuatan Master Orde ke-7. Meskipun mereka sedikit lebih lemah dari Yang Kai, perbedaannya hanya pada kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan melakukan itu mereka dapat menekan High Heaven Star City.
Yang Kai sengaja memilih lokasi Star City tidak terlalu jauh dari Star Boundary untuk memungkinkan Kaisar Agung yang bertanggung jawab atas Star City meminjam kekuatannya. Meluangkan waktu untuk mengumpulkan berbagai Kaisar Agung dan menjelaskan masalah ini, semua orang menoleh untuk melihat Duan Hongchen. Kaisar Agung dunia yang ramai tertawa, jika saya tidak memasuki dunia fana, siapa yang akan melakukannya? Petik 2. Dengan masalah ini diselesaikan, posisi Raja Muda Kota Bintang Langit Tinggi akan diberikan kepada Kaisar Agung Duan Hongchen. Meskipun ini akan menunda kultivasinya, selama waktunya diatur dengan tepat, itu tidak akan menunda terlalu banyak. Pada hari pembukaan Kota Bintang, jumlah pedagang yang masuk seperti sekumpulan ikan mas yang menyeberangi sungai, dan ambang pintu rumah Raja Muda hampir seluruhnya rata. Pada saat yang sama, di dunia semesta di domain besar yang baru, Yang Kai dan Wu Kuang duduk berhadapan. Setelah tidak bertemu selama bertahun-tahun, kultivasi orang ini menjadi lebih dalam. Tampaknya karena dia telah menelan beberapa Open Heaven Orde ke-6, dia tidak dapat menahan auranya dan ki iblisnya menjadi lebih jelas. Dunia semesta ini menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tetapi tidak ada makhluk hidup di sini, jadi seharusnya tidak lahir untuk waktu yang lama. Lingkungan di sini juga tidak terlalu bagus. Pasir dan batu beterbangan, menutupi langit dan bumi. Namun, Wu Kuang tidak peduli dan memilih untuk tetap di sini. Yang Kai menatapnya dan bertanya, apa rencana masa depanmu? Wu Kuang memegang teko anggur yang Kai bawa di tangannya saat dia bersandar di kursinya, mengangkat teko anggur tinggi-tinggi ke udara. Saat anggur mengalir ke mulutnya, dia dengan santai menjawab, bersembunyi selama beberapa tahun dan mencerna apa yang saya makan dulu. Yang Kai mengangguk, itu juga bagus. Dengan lebih dari 100 Master Open Heaven tingkat tinggi berkumpul di Star Boundary, jika Anda menunjukkan diri Anda sekarang, Anda pasti akan ditemukan oleh orang lain, dan pada saat itu, Anda tidak akan menjadi apa-apa selain tikus jalanan. Namun, bersembunyi seperti ini bukanlah hal yang baik, cepat atau lambat kamu harus pergi. Wu Kuang melirik ke samping padanya dan berkata, yakinlah, karena raja ini telah memakan makanan lezat itu, sulit bagiku untuk makan yang lain. Jika itu bukan orde kelima, raja ini bahkan tidak akan merasakan apapun, apalagi makhluk-makhluk kecil di dunia semesta ini. Petik 2.